Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Gian Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan para petani milenial mengucapkan selamat ulang tahun Gian yang keempat. Stop narkoba. Stop narkoba. Salam 5 jari. Stop narkoba. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam rangka menjalankan program MNC 3 dengan Giang, yaitu P4GN, di mana saya Ketua DPW Gian Sulawesi Selatan mendampingi para petani tepatnya di Kecamatan Pitung Panua untuk uji coba melakukan sistem menanam padi secara modern dengan metode pupuk organik. Jadi kita mulai mengukur pH tanahnya. pH tanah di sini 3,5. Tidak 3,5 yang ini pH tanahnya. Jelaskan SOP-nya Pak tentang penggunaan pupuk ini. Jadi yang pertama itu pembenihan. Jadi Pak, setelah pembenihan pada benih padi direndam ke pupuk LBF dengan dosis 250 cc LBF dicampur dengan 15 liter air selama 2 jam di malam hari Pak. Tentunya Bapak sudah tahu itu karena kalau saya kan teorinya gini, Bapak prakteknya. Setelah direndam 2 jam padi diangin-anginkan semalam. Terus langkah ketiganya padi siap dibenihkan. Langkah keempat, setelah benih padi usia 7 hari, benih padi disemprotkan pupuk LBF. Ini Pak LBF-nya. Iya. Terus tahap keduanya pembajakan sawah. Kan sudah ini nih Pak, pembajakan sawah. Jadi pembajakan sawah sudah tepat cara Bapak membajaknya. Karena memang Bapak ahli di bidangnya. Terus setelah dibajak disiram pupuk OLT yang ini dimasuk Pak. OLT 500 cc Pak, 15 liter air. Setelah disiram pupuk OLT, sawah dalam kondisi lembat minimal selama 7 hari untuk perbaikan hara tanah. Jadi tujuannya itu Pak, kita semprotkan ini. Yang pertama itu untuk perbaikan hara tanah. Yang kedua itu memperbaiki unsur. Yang pertama itu memperbaiki unsur hara tanah yang rusak. Yang kedua memenuhi kebutuhan nutrisi tanah. Yang ketiga menguatkan akar tanaman supaya akarnya dapat menembus silika tanah. Jadi tujuannya itu Pak yang sebelum ditanam disemprot dulu. Terus kita melangkah ke tahap ketiganya, pola tanam. Jadi pola tanam yang dianjurkan Pak untuk pupuk ini jarak tanaman padi 50 x 50 cm dengan tujuan supaya pada nutrisi tidak rebutan. Maksudnya supaya nutrisinya itu tidak rebutan ke padinya, dan supaya fotosintesa menembus lapisan tanah, tidak memberikan ruang untuk bersarangnya hama Pak. Jadi itu metodenya. Itu tujuannya supaya nutrisinya tidak berebutan dan hama tidak diberikan ruang, karena kalau baku dempek kan otomatis hama ini. Terus cara perawatannya Pak, yang pertama itu menyiram pupuk. Jadi usia padi 2 minggu Pak, disiram pupuk LT 250 cc 1 tangki air.
Terus usia padi 4 minggu disemprotkan lagi pupuk LT, Pak. Usia padi 6 minggu disemprotkan lagi pupuk LBF. Jadi yang pertama ini kalau usia 2 minggu padi, Pak, baru disemprotkan lagi tuh OLT-nya. Yang ini olah tanahnya supaya nutrisi tanahnya naik kembali lagi, pH tanahnya. Terus usia padi 6 minggu disemprotkan lagi LBF. Usia padi 8 minggu disemprotkan lagi LBF, Pak. Usia padi 10 minggu disemprotkan lagi pupuk LBF. LBF. Jika terjadi turunnya embung, upas, cukup disemprotkan pupuk OLT ke tanaman padinya sebelum matahari terbit. Biasa kan terjadi itu, Pak, tuh embung upas. Apa namanya itu? Nah turungi apa kan namanya itu? Namu-namu. Iya. Basogina. Iya. Biasa ya. Kalau terjadi itu, Pak, cukup kita semprotkan ini. Oh iya. Tapi sebelum matahari terbit. Iya. Ini cukup Iya. kita ini. Dan ini pupuk, Pak, bukan kita mengatakan bahwa rumputnya hilang. Tidak, tapi setidaknya mengurangi rumput. Kalau ini bukan kita mengatakan bahwa hamanya tidak ada, tapi setidaknya hamanya mengurangi hama. Karena rasanya ini, Pak, pahit. Jadi ini, dan tujuan kita, Pak, turun ke lapangan mendampingi petani-petani seperti ini agar petani, karena petani selama ini petani kan hanya menjual mentahnya, gabahnya saja. Nah, tujuan kita menciptakan pupuk ini dan kita turun mendampingi petani supaya petani ini juga merasakan bagaimana nikmatnya sebenarnya itu harga padi, dan bagaimana itu yang sebenarnya petani milenial, petani modern. Kita mau menciptakan ini petani yang bisa berdasi. Ya, itulah tujuan kita turun di lapangan ini, Pak, dan semoga ini niat baik kita, pertemuan kita ini bisa membuatkan hasil, dan mudah-mudahan Tuhan meridai kebaikan kita ini, karena saya sebagai ketua MNC 3 DPW Sulawesi Selatan ingin melihat pertanian dan petani di Sulawesi Selatan ini bisa maksimal, bisa mendongkrak perekonomian, terutama di persawahan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ini, karena ini betul-betul nanti Demplota ini, Pak, betul-betul padi organik, karena mulai tanahnya sampai pembenihannya, penyamaiannya itu sudah organik semua. Jadi kita tidak mau campur pupuk kimia. Bukan berarti kita mengatakan pupuk kimia tidak bagus, tapi kita mau mencoba terus terobosan baru, bagaimana kita menciptakan ini, istilahnya kita mengambil berkah alam tanpa merusak alam, tapi kita memelihara alam juga. Itulah tujuan kami, Pak. Saya sebagai ketua MNC 3, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan petani-petani yang lain bisa mengikuti, Pak. Hasilnya beras organik. Kita sebelum menyiram
250 cc. Terus airnya ini 15 liter. Kita rendam selama 2 jam. Penyamaian yang dipersiapkan menjadi beras organik. Jadi ini betul-betul murni beras organik, karena mulai dari penyamaian kita sudah pakai pupuk organik. Tambah Bu, tambah. Kasih full itu Bu. Iya. Inilah proses penyamaian beras organik. Jadi kita rendam selama 7 jam, atau kalau airnya sudah habis kita angin-anginkan semalam. Setelah itu kita kasih masuk di karung, diamkan 1 hari. Setelah kita diamkan 1 hari, kita langsung tabur. Kita langsung penyamaian.